Baik, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Sore kali ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar, khususnya webinar trading yang kita adakan kemungkinan nanti akan rutin setiap minggu. Dan sore kali ini, tes suara. Oke, dan kemungkinan live atau webinar khususnya tentang trading kita akan adakan. Bentar Bapak Ibu, kita controlling. Tes 1, 2, 3. Di sini suara nggak masuk katanya. Tes bisa dibantu? Suara oke ya? Oke, baik. Suara sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal karena saya setiap minggu juga live webinar di saham. Nah, mungkin di sini ada beberapa bahkan banyak partisipan yang baru ya, khususnya Bapak Ibu yang penasaran atau ingin tahu ya tentang konsep trading yang dipakai FS Trader Community ini seperti apa. Sore kali ini kita akan bahas secara tuntas. Salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari FS Trader Community. Baik, kita langsung saja ke share screen. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Baik, saya akan lanjut tentang FS Trader Community. Tadi saya sudah sampaikan bahwa FS Trader Community ini adalah suatu komunitas ya dengan support brokernya PT First Trade yang legalitas dan regulasinya sudah saya sampaikan. Dan sore kali ini ya saya ingin menyampaikan fasilitas-fasilitas jika Bapak Ibu menjadi member kami FS Trader Community. Yang pertama pastinya akan mendapatkan edukasi ya. Karena misi visi kita yang pasti memberikan edukasi tentang pemahaman apa itu investasi dan apa itu trading. Khusus sore kali ini kita akan membahas trading ya. Konsep yang kita pakai seperti apa sampai menghasilkan profit konsisten. Yang pasti juga FS Trader Community mempunyai channel Telegram official resmi yaitu 168 Trade Signal. Nah, nanti kita akan tunjukkan di mana 168 Trade Signal ini isinya adalah sinyal-sinyal yang dengan mudah Bapak Ibu khususnya member follow, mengikuti. Ya, selain mengikuti sinyal yang kita keluarkan, kita juga membuka bagi Bapak Ibu yang pingin belajar, ya, pingin belajar khususnya konsep yang kita pakai. Jadi benar-benar transparan, ya. Jadi nanti kita akan membuka kelas-kelas berikutnya, ya, mulai dari pemula, ya, khusus nasabah-nasabah pemula, ya. Kita akan mengadakan kelas itu sampai ke mungkin ke advance-nya juga ya. Dan itu setiap tahun kita adakan. Baik, saya lanjut ke trading ya. Trading banyak orang yang salah memahami arti sebuah trading. Bahkan dengar kata istilah trading aja sudah menakutkan ya. Seram, negatif ya. Isinya rugi, bangkrut ya. Memang ya. Fakta di lapangan mungkin 90% banyak orang masih rugi dengan trading. Ya. Karena trading ya, kalau kita analogikan ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu dagang, berdagang.
Jadi berdagang itu bisnis ideal. Mungkin Bapak Ibu aktivitasnya setiap hari ada yang berdagang, ya, bisnis ideal, bukan judi, ya. Nah, di sini saya akan sharing tentang bisnis ideal di trading itu sendiri, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi trading kita hanya fokus di 3 aja, ya, agar kita terhindar dari kata bangkrut, habis, rugi besar, ya. 3 ini aja, ya, secara teori, ya, tapi penerapannya ini kembali ke masing Bapak Ibu, ya. Misalkan, ya, yang pertama di sini saya bahas tentang yang namanya money management, ya. Kenapa penting money management, ya? Karena trading itu sendiri sudah mengandung unsur high risk, high return. Resiko besar, ya, high risk, ya, tapi juga mempunyai tingkat profit yang besar juga. Tapi banyak orang yang lupa tentang trading itu sendiri mengandung resiko yang besar. Yang jadi fokus utama itu hanya profit besarnya aja, ya. Padahal kalau kita bisnis, ya, bisnis apapun, ya, pengelolaan resiko, risk manajemennya itu paling penting. Ya, kalau kita sudah paham dengan resiko dan bagaimana cara mengelola resiko itu, kemungkinan besar bisnis itu akan profit. Ya, jadi trading kita samakan dengan bisnis pada umumnya sebenarnya. Ya. Nah, FS Trader Community kami dan tim analis setiap mengeluarkan sinyal, pertama yang kita jadi fokus itu adalah money management dulu. Ya. Jadi money management dalam trading itu sebenarnya ada 3. Ya. Yang pertama probabilitas. Ya, bicara probabilitas ini kan berapa persen sih tingkat, ya, akurasi sinyal kita itu membutuhkan yang namanya backtest, ya. Kalau Bapak punya konsep trading yang menurut Bapak powerful, akurasinya tinggi, Bapak coba dulu di democon. Kalau probabilitasnya sudah tinggi, minimal di atas 50%, 50, 60, 70, 80, 90% itu udah luar biasa bagus. Pertahankan. Dan yang kedua, bicara probabilitas, ini erat kaitannya dengan yang namanya risk reward ratio. Ya, perbandingan antara resiko, ya, dan profit. Ya. Jadi jangan sampai, ya, kebanyakan, ya, resikonya ini besar, profitnya sedikit. Mau probabilitas 90%, kalau risk rasionya nggak masuk, hitungannya, hasilnya bisa loss, Bapak Ibu. Ya, jadi probabilitas ini erat kaitannya dengan risk ratio. Ya, probabilitas 50% bisa jadi profit hasilnya jika perbandingan resiko dan profitnya minimal 1:1,5, 1:2. Ya, itu penting. Artinya ketika Bapak Ibu entry, baik buy maupun sell, batasan resiko, ya, itu harus, ya, perbandingannya lebih besar dari profitnya. Ya, jangan sampai resikonya 1%, ya, profitnya sedikit, 0,5%, bahkan kebanyakan, ya. Nah, setiap saya ngadain kelas, ya, tidak ada batasan resiko. Ya, ini sudah di luar dari prinsip trading itu sendiri. Jadi prinsip trading itu sebenarnya itu baik 2 arah, buy atau sell, harus disertain yang namanya stop loss, batasan resiko. Dan juga ada target profit. Itu harus. Tanpa stop loss dan target profit, resiko akan menjadi besar. Ya. Nah, resiko
ya. Perbandingan harus lebih besar dari profit. Kalau 1% resikonya, target profitnya minimal di atasnya, ya. Atau sama 1:1 boleh, tapi membutuhkan probabilitas di atas 50%. 55% sudah pasti untung. Nah, jadi itu erat kaitannya, ya. Kalau Bapak Ibu punya probabilitas 60%, 1:1 itu udah pasti untung. 50%, 55% udah pasti untung kok. Ya. Jadi trading itu, ya, kalau saya bilang itu fokus dalam pengelolaan resiko. Itu yang paling penting. Kalau Bapak Ibu sudah punya pola tentang pengelolaan resiko, Pak, saya setiap entry ini disiplin resikonya hanya 1%. Ya, target profit 1,5, 2% atau 3%, 1:2, 1:3, itu bagus. Ya, kemungkinan profitnya itu besar. Jangan dibalik, ya. Nah, terus ada istilah consecutive loss. Apa ini, Pak? Rugi yang berurutan. Ini penting karena kaitannya nanti ke mindset psikologis Bapak Ibu, ya. Nah, di FS Trader Community kita sudah sepakat, ya, dengan pengalaman, ya, kita membatasin yang namanya loss berturut-turut, ya. Jadi maksimal sinyal yang kita keluarkan itu biasanya 5 pair atau 5 kali entry, ya. Tujuannya apa? Antisipasi ketika sinyal yang kita keluarkan 5 itu loss bersamaan atau loss berturut-turut. Ini kaitannya nanti ke psikologis Bapak Ibu, ya. Kita juga, ya. Kita batasin maksimal 5, ya. Kalau udah 1 hari kita keluarkan 5 sinyal, ternyata loss semuanya, kita stop, kita mengeluarkan lagi. Tapi data yang kita, ya, jurnal trading yang kita pakai, ya, dari tahun 2022 awal bahkan sebelumnya, ya, loss berturut-turut maksimal hanya 4 kali, paling banyak itu 2 dan 3 kali. Jadi kalau ada sinyal 6, kadang loss 3 atau loss 2, ya, karena ini perhitungannya juga ke perhitungan atau manajemen resiko, ya. Kalau setiap entry stop loss-nya anggap rata-rata 50 pip. Kalau loss 5 kali berarti 250 pip. Artinya kalau Bapak hanya modal 1.000 dengan entry 0,1, loss-nya sudah $250. Berapa persen dari modal? 25%. Ya. Besar, bagi kami sangat besar. Psikologis kita akan kena. Ya. Nah, kita menghindari hal itu, Bapak Ibu. Kenapa? Loss berturut-turut, ya, kita benar-benar jaga, ya. Biasanya sinyal kita keluar 4, ada yang profit 1, 2, kita keluarkan lagi, ya. Nanti kita akan buka data jurnalnya dan Bapak Ibu bisa langsung lihat, ya. Terus mindset. Sebenarnya mindset ini secara teori gampang didengar, ya. Oh, trading tidak boleh serakah, disiplin, ya. Tapi pada prakteknya itu susah, ya. Itu yang penyebab terbesar banyak orang gagal di trading, ya. Stop loss diubah, dimundur-mundurin. Awalnya stop loss-nya 50 pip, hampir kena, diturunin 60, diturunin 70, bahkan ada yang dihapus. Nah, itu udah gejala, ya. Atau serakah yang awalnya profit konsisten, misalkan 50 pip, 70 pip, ya, setelah dilepas tiba-tiba bisa profit 200 pip, 500 pip. Entry selanjutnya target profitnya malah 500 pip. Ya. Nah, itu juga bahaya. Psikologis, mindset.
ya. Nah, dengan penerapan money management yang disiplin, ya setiap sinyal kita sudah sertai yang namanya stop loss dan TP, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Psikologis Bapak Ibu tidak terganggu. Ya, kenapa kita pakai judul cara mudah? Ya, mudah dalam artian trading. Kalau Bapak Ibu follow sinyal kita, apalagi nanti ikut belajar bersama kita, dasarnya apa sih? Kok FS Trader Community mengeluarkan sinyal buy? Oh, dia polanya misalkan follow the trend, ya, penentuan stop loss, ya, aturannya begini, target Bapak Ibu akan, ya, profit konsisten sesuai data jurnal yang kita buat. Ya, dan ini memang sudah terbukti 1 tahun. Kenapa baru awal tahun ini kita mengadakan? Karena jurnal dalam 1 tahun, ya, setiap bulan kita menghasilkan plus PIP-nya. Ya, nah nanti kita buka. Terus metode. Jadi yang pertama money management. Kenapa saya taruh paling atas? Karena itu penting. Ya, penting sekali. Ya. Terus mindset saya taruh tengah. Ya. Yang ketiga itu metode atau strategi atau konsep lah atau cara lah, ya. Nah, saya taruh di urutan terakhir. Ya. Metode apapun yang Bapak Ibu pakai, ya, yang penting menghasilkan profit konsisten itu bagus. Lanjutkan saja. Tidak perlu follow sinyal orang atau komunitas apapun termasuk kita, karena metode yang Bapak Ibu sudah menghasilkan profit konsisten. Ya, apapun metodenya. Ya. Silakan. Yang penting finishingnya itu akumulasinya profit konsisten di trading. Ya. Nah, bicara konsep, ya, atau metode, ya. Jadi ini ada 3 ya, sesuai sama struktur market. Ada tren, ya, atau istilah analisa teknikal itu breakout, ya. Nah, ada yang tipe reversal, ya. Nah, pembalikan dari turun kembali dia buy. Yang pertama itu tren naik ikutin buy, tren turun ikutin sell. Yang ketiga mungkin konsep sideways. Jadi kalau dia polanya ranging, ya, sideways datar, dia suka. Ada yang metode seperti itu karena mau buy mau sell keluar gitu tuh, profit. Ya. Nah, silakan sesuai karakter Bapak Ibu. Ya. Bicara market, ya, pasar lah, ya. Apapun, mau saham lah, mau forex lah, ya. Sebenarnya itu hanya ada 2 Bapak Ibu market. Ranging dan trending. Ranging itu ya kalau orang bilang gerakannya itu aja, datar atau flat, ya. Nah, yang kedua, trending itu ya kalau nggak naik banyak turun banyak, ya. Market hanya bergerak 2 itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, apapun, ya, marketnya pergerakannya selalu seperti itu. Ya, kalau sudah naik banyak, polanya marketnya ranging, datar. Ya. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu mau follow market seperti apa? Apakah ketika ranging saya masuk posisi enak atau ketika trending? Nah, nah. Terus bicara pola, ya, mau trader manapun, ya, biasanya, ya, pola itu hanya 2, ya. Kalau nggak berdasarkan candlestick dia analisanya secara teknikal atau chart, ya. Kenapa ada pola candlestick pattern, chart pattern? Ya 2 ini sudah, ya. Ada trader sukses hanya pakai pola candlestick aja. Dengan market dia sukanya trending. Ketika naik banyak, ya, dia hanya melihat candlestick. Ketika terjadi reject atau pola-pola seperti doji lah apa, dia buy, stop loss di bawah, profit dengan money management yang disiplin.
Resikonya 1%, target profitnya 3%. Hasilnya profit. Ya, asal disiplin. Kenapa? Ya, yang pertama money manajemennya udah benar gitu ya. Jangan sampai resikonya yang besar, karena Bapak Ibu di trading ini yang pasti ini ada 5 ya. Kalau tanya yang pasti di dalam trading itu apa aja, ada 5. Pasti profit sedikit bisa, pasti profit besar bisa, atau break even point Pak Po ya, BEP bisa, loss rugi sedikit bisa, loss banyak bisa. 5 ini yang pasti udah. Kalau Bapak Ibu trading pasti akan menghadapi 5 ini. Udah pasti itu. Ya. Nah, kunci profit konsisten harus bisa menghindari satu aja. Apa itu? Loss besar. Jangan mau rugi banyak. Ya. Rugi sedikit wajar. Orang dagang rugi sedikit itu biasa. Tapi jangan banyak, jangan sampai rugi banyak. Ya. Wah, enak Pak ngomongnya. Ya. Penerapannya susah. Justru itu ada yang namanya risk management, ya. Pengelolaan risiko, bagaimana cara terhindar rugi banyak. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Ya, rasio risk reward-nya ini diatur sebaik mungkin. Ya. Kalau mau terhindar dari rugi banyak, berarti risikonya harus disiplin dong. Maksimal mungkin 2%. Ya, atau 1%, 2%. Ya. Tapi sekali untung 2 kali lipatnya, 2%, 3%. Ya. Itu akan terhindar yang namanya rugi banyak. Ya. Kalau Bapak Ibu modalnya misalkan 100%, kalau resikonya 1%, berarti kan 10 kali entry. 10 kali tembakan. 100 kali ya, kalau 100% ya. Dengan risk ratio resikonya 1%. 100 entry. Ya. Kalau 60% rugi, nah, meleset nih entry-nya salah, stop loss-nya kena, berarti 60% dong rugi. Ya. Tapi 40% benar, tapi profitnya 2%, dapatnya 80%, untung 20%. Ya. Itu yang saya maksud, probabilitas erat kaitannya sama risk reward ratio itu. Rasio risk reward ya. Perbandingan resiko dan profit. Ya. Jadi berusaha terhindar dari rugi banyak. Caranya disiplin dengan resiko kecil. Nah, minimal trading Bapak aman dulu. Ya. Terhindar dari kata margin call, top up, habis sekejap. Ya, masa 100 tembakan dihabisin 1 hari 1 bulan, nggak mungkin. Ya. Kalau kita ya sinyal rata-rata 1 hari 3-5, 1 bulan nggak nyampe kok segitu ya. Nah, oke. Jadi 168 trade signal ini ya kita ambil dari ya mungkin kalau Bapak Ibu browsing searching di Google 168 ini ya rezeki sepanjang jalan lah ya, hoki keberuntungan sepanjang jalan. Semoga dengan nama 168 trade signal ya, hoki bersama kita ya, rezeki bersama kita. Nah, 168 ini satu signal ya. Artinya kita menganalisa untuk menghasilkan satu signal, baik itu buy atau sell, kita membutuhkan ya 6 konfirmasi dan 8 identifikasi. Apa yang dimaksud identifikasi? Apa yang dimaksud konfirmasi, Pak? Kok sampai ada 8? Kok sampai ada 6? Nah, nanti
kita akan praktek langsung di chat bagaimana cara menganalisa. Nah, dan sore kali ini ya, ya, spesial buat Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan yang namanya setup atau roadmap. Jadi bisa aja nanti kalau sudah masuk ke area buy langsung entry atau buy limit atau sell limit, ya. Nah, terus probabilitas kita ya rata-rata itu 60%, ya. Pernah 55%. Dalam artian masih di atas 50%, ya. Terus risk reward yang kita pakai Bapak Ibu, kalau Bapak yang sudah join pasti tahu ya, setiap signal selalu ada stop loss, TP dan TPM. TP-nya ada dua, ya. TPM itu target profit minimum. Biasanya 1:1 risk rasionya, ya. Risk reward rasionya ya, TPM. Untuk TP target profitnya itu biasanya kurang lebih 1:2, ya. Ini sudah jadi aturan baku kita karena pengelolaan resiko itu paling penting buat kita, ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah ikutin member kita, pasti setiap sinyal yang kita munculkan, ya, stop loss dan TPM rata-rata 1:1, ya, kurang lebih ya. Nah, terus TP-nya juga 1:2 kurang lebih, bahkan ada yang 1:3, ya. Dengan probabilitas itu di atas 55%. Ya. Nah, terus untuk loss yang berurutan, ya, kita sudah singgung tadi, kita antisipasi maksimal 5 kali. Jangan sampai terjadi. Artinya ketika sinyal yang kita keluarkan dalam satu hari, 5 sinyal, 5-limanya loss, ya, kita stop dulu. Berarti sudah maksimal ya loss berurutannya. Oke. Tapi fakta ya, kita bikin jurnal. Jadi kalau trading Bapak Ibu juga harus punya jurnal ya. Jurnal itu penting sekali atau report untuk bahan ya, bahan kita sendiri ya untuk mereview loss-nya berturut-turut ini karena faktor apa ya. Nah, kita akan pelajarin terus ya. Nah, loss berturut-turut kita rata-rata hanya 3 kali ya, tidak sampai 5 kali ya. Oke, apa yang dimaksud loss berturut-turut? Jadi kalau Bapak Ibu lihat weekly report, jadi jurnal atau report trading, kita akan berikan secara transparan sesuai sinyal yang kita keluarkan setiap hari Sabtu atau Minggu, paling lambat Senin pagi. Akumulasi dari hasil trading 1 minggu itu. Ya. Contoh periode 2 Januari sampai 6 Januari awal tahun. Kita mengeluarkan 6 sinyal. Ya, 6 sinyal. Di sini sinyal pertama rugi, kedua untung. Kita keluarkan terus. Ya, karena ini tidak loss berturut-turut dalam artian. Nah, sinyal ketiga, keempat, kelima ini loss 3 kali berturut-turut. Itu namanya loss berturut-turut ya. Nah, itu penting. Jangan sampai melebihin 5 kali, bahaya. Psikologisnya kita bisa terganggu. Kita juga tim analis juga akan terganggu gitu tuh. Adanya emosi. Kita butuh refresh. Ya, wah udah 5 kali, stop dulu. Market mungkin ya tidak bagus ya, tidak sesuai sama harapan kita ya. Inilah yang dimaksud loss berturut-turut. 3 kali. Sinyal ke-6 profit. Ya. Kita kasih report, jurnal kita kasihkan kepada member kita. Ya. Mereka yang follow mengikutin ya kurang lebih ya hasilnya akan sama. Jadi minggu pertama kita rugi. Rugi ya kita laporkan rugi, minus 53 pip. Mungkin Bapak Ibu
limitnya ada yang nggak sama sedikit, ini kurang lebih ya, karena ada pertanyaan, ya Pak, di report itu minggu kedua profitnya 145 pip, kok saya dapatnya 130, ya. Nah, karena ada sinyal kadang kita langsung eksekusi langsung, buy now, sell now, mungkin keterlambatan harga bisa terjadi, ya, tapi kurang lebih, ya. Nah, minggu kedua kita cuma 3 sinyal, ya, dengan loss 1 kali, profit 2 kali, ya. Kita laporkan terus per minggu, ya. Nah, di sini, ya. Jadi Bapak Ibu tenang aja, kita transparan, ya, di channel kita, ya. Kalau Bapak ikutin secara, ya, 100% mengikutin, ya, hasilnya kurang lebih akan sama, ya. Terus kita juga ada monthly report bulanan dalam 1 bulan, ya. Kita bikin jurnal juga, ya. Tujuannya, ya, seperti yang tadi saya bilang, buat review kita, ya. Nah, Bapak Ibu juga di sana bisa terkontrol, ya. Terkontrol dalam artian, minggu pertama rugi 50 pip, ya. Jangan berhenti, jangan menganggap sinyal itu jelek. Semuanya, tidak hanya ikut sinyal kita misalkan, atau Bapak sendiri punya metode, ya, tentang trading, minimal 1 bulan baru kita bisa menentukan konsep itu bagus atau enggak, ya. Kalau 1 minggu masih belum kelihatan, ya, minimal 1 bulan atau bahkan ada yang 1 tahun, ya. Intinya, ya, resiko yang kita hadapin ini Bapak Ibu sudah siap, ya. Makanya selalu saya sampaikan trading itu fokus di pengelolaan resiko, bukan di profit besarnya, ya, cepat kaya lah kalau modal segini, 1 hari bisa 2% Pak, saya ikutin sinyal itu, atau 10% per hari, ya, silakan, ya. Tapi minimal Bapak Ibu harus tahu pengelolaan resikonya, ya. Kenapa? Ya kalau benar 10% per hari, kalau salah antisipasinya gimana? Bisa loss 10% juga berarti 1 hari, ya. Kalau 1 hari bisa profit 50%, udah pasti loss juga bisa 50% 1 hari, ya. Karena high risk high return tadi trading itu, ya. Jadi trading itu kita sudah menganggap bisnis yang ideal. Kenapa? Kelebihan trading, resiko bisa diatur di awal dengan cara pengelolaan resiko yang tadi saya jelaskan. Enak. Psikologis Bapak tidak terganggu. Ketika ada posisi malam entry buy, stop loss-nya sudah 1% nih. Ada 2 sinyal, berarti 2%. Ada 3 sinyal lagi, berarti 3%. Tidur pasti nyenyak Bapak Ibu, ya. Nggak mikir, uang saya bisa habis nggak 100%. Ya. Itulah kelebihan trading. Resiko bisa di-set, bisa diatur di awal. Ya, itu kelebihan. Ya, kita manfaatkan kelebihan itu. Ya, kita atur resikonya di awal. Ya, dengan cara tadi risk reward ratio itu. Ya. Terus monthly report, ya, kita berikan secara transparan biar tahu 1 bulan ini win rate ini probabilitas, ya. Berapa persen sih? 61%. Ini masih tinggal 2 hari ya selesai monthly report. Tadi sudah ada yang kena TPM. Ada yang 1 sinyal loss, SL kena, TPM ada yang kena, ya. Dan mungkin akan keluarkan sinyal lagi hari ini. Ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kita transparan, ya. Kalau Bapak Ibu ada waktu pingin belajar, ya. Wah, saya kalau ikut follow-follow aja ini nggak bisa, kurang yakin misalkan, ya.
Kalau cuma data jurnal, wah bisa aja dibuat-buat misalkan. Ya, saya pingin belajar gimana, silakan kita terbuka. Bahkan memang visi kita edukasi sebenarnya. Ya, 168 kita akan berikan ke Bapak Ibu yang tadi 1 sinyal, 6 konfirmasi, 8 identifikasi itu. Ya. Ini jurnal tahun 2023 ya. Jadi kalau kita rata-ratakan probabilitas atau win rate kita itu 60%. Ya. Kalau risk rasionya 1:1 pasti profit. Ya. Apalagi 1:2 ya. Ini ya. Kenapa saya bilang profit konsisten? Ya, profit konsisten dalam artian ini akumulasi setiap bulan, bukan setiap hari atau setiap minggu. Ya, kita pernah kok 2 minggu berturut-turut rugi. Ya, minggu ketiga kita ekstra hati-hati untuk merecovery kerugian yang minggu pertama, kedua. Ya, itu terjadi di bulan Juni kemarin. Akhirnya plus 20 pip aja. Ya, atau ada yang BEP ya karena cuma 20 ataupun kalau rugi mungkin rugi sedikit nggak masalah, kembali lagi ke pasti di dalam trading boleh rugi tapi sedikit jangan banyak gitu tuh Bapak Ibu ya. Terus ya selain kita report jurnal setiap minggu, setiap bulan, bahkan nanti setiap tahun ya, nah di sini juga kita ya banyak pertanyaan yang udah daftar, bagaimana cara menjadi member FS Trader Community, Pak? Ya. Simple, gampang, ya. Tinggal Bapak hubungin konsultan kami, ya. Tidak perlu join dulu, tidak jadi masalah. Dengan proses saya harus belajar dulu, pembuktian sinyal dulu, silakan. Ya. Atau langsung mau registrasi pembukaan akun di support broker yang kami pakai yaitu PT First Trade, silakan, jauh lebih baik buat kami ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Oke, dan di sini kami juga ingin menunjukkan channel kami. Nah, oke, sudah. Oke, sekarang saya akan menunjukkan channel dan bagaimana cara menganalisa yang 168 sinyal ya sampai bisa menghasilkan sebuah sinyal. Ya. Oke, bisa dibantu, sudah share screen, sudah muncul ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya stop dulu. Baik, ini sinyal 168. Jadi Bapak Ibu kalau sudah jadi member ya, udah pasti Bapak Ibu akan masuk secara otomatis ke dalam sinyal kami ini ya. Jadi ini channel Telegram bentuknya ya, 168 sinyal ya. Setiap sinyal yang kita keluarkan ya di sini pasti disertai yang namanya stop loss, TPM dan TP. Itulah yang namanya probabilitas atau risk ratio ya, rasio risk reward-nya ya. Ya. Silakan tinggal follow. Cara mudahnya tinggal memfollow sinyal kami. Kalau Bapak Ibu mau trading mandiri sesuai konsep kita membuka diri untuk Bapak Ibu mau belajar. Silakan ya. Nah, report weekly kita kirim juga ya. Setiap minggu biasanya hari Sabtu atau Minggu atau Senin pagi paling lambat ya. Kalau Bapak Ibu scroll ya, setiap minggu ada report weekly terus ya.
karena ini channel Telegram, historinya akan ada terus dari awal tahun 2002 ya. Jadi benar-benar transparan semuanya di sini Bapak Ibu ya. Nah, itu cara mudahnya ya. Jadi simple ya. Ketika ada sinyal, misalkan sinyal yang terakhir misalkan di sini ya. Nah, ini audit JPY, sinyalnya kemarin sell limit 922. Ya udah, perintahnya Bapak Ibu pasang sell limit, pasang stop loss, pasang TPM ya, atau TP dulu silakan ya. Pasti nanti ada notif ya, pemberitahuan ketika TPM-nya kena dan TPM set SLBEP. Artinya apa? Ubah SL ke posisinya kurang lebih. Ketika harga berbalik, Bapak Ibu nggak rugi banyak, Pak Po. Nah, kembali lagi kan, jangan mau rugi banyak gitu tuh ya. Oke, jadi mudah simpelnya di sana. Ya, tinggal memfollow. Kalau ingin belajar, ya kita membuka diri. Misalkan ya, di sini kita sudah siap-siap akan mengeluarkan sinyal. Oke, contoh Audi USD ini Bapak Ibu ya. Nah, kita udah roadmap nih. Kita mau pasang sell limit. Kenapa? Ya. Nah, ya, kalau kita ubah ke time frame besar, ya sudah 5 wave kelima tertahan di resisten, ya. Terus kita menunggu di sini terjadi swing high. Nah, siap-siap ini. Kalau closing di bawah ini, mungkin nanti ya kita akan keluarkan sinyal sell di Audi USD. Ya. Oke. Di berapa, Pak? Nah, saya kasih bocoran. Ya. Kenapa kita pakai 168? Ya, 168 itu kalau di teknikalnya Fibonacci itu golden ratio. Ya. Nah, tinggal kita tarik ke sini low-nya misalkan di 1 jam. Oke, ini share sorry ya. Share screen-nya nggak berjalan ya. Oke, saya ulangin ya Bapak Ibu ya. Karena ini tampilannya tadi ya. Baik, 168 sinyal. Nah, ini sedikit belajar ya, tapi saya nggak akan membahas secara tuntas apa itu Elliott Wave, Fibonacci semuanya ya, yang tadi 6 konfirmasi atau 8 identifikasi. Ya, identifikasinya apa sih? Oh, ini fase koreksi. Tren naik tertahan, udah 5 gelombang yang tadi saya tunjukkan ya di daily. Sekarang masuk ke fase koreksi. Nah, kita harus mengidentifikasi ya, namanya bisnis harus punya perencanaan. Oh, ini siap-siap akan turun koreksi. Kita sudah mengidentifikasi koreksinya sampai berapa. Ya. Terus kalau gagal koreksinya ini di berapa sebagai batasan resiko. Entry-nya di mana? Ya. Nah, kita butuh konfirmasi. Konfirmasinya apa? Oh, udah terjadi swing high. Berarti sudah ada sinyal awal perubahan dari uptrend ke downtrend. Kita akan mencari pola-pola yang powerful, yang tingkat akurasinya tinggi. Itu pun harus disertai dengan stop loss. Ya, karena kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, oke, ya. Stop loss-nya kita sudah tandain di sini. Ya, tanda hitam ini high-nya sebagai stop loss ya. Nah, kita turunkan time frame. Ya, ini sebagai stop loss di atas ya. Kalau kita ukur stop loss-nya di sini ya. Oke, Bapak Ibu saya bersihkan dulu. Ini Pak tolong bersihkan ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu yang udah trading ini ya, ini ada roadmap setup Audi USD boleh sebagai entry nanti. Kita juga akan mengeluarkan sinyal. Ya, identifikasinya sudah jelas ya, sudah sinyal awal fase koreksi ya, oke. Sudah break yang namanya support ini, support, oke. Artinya dia akan lanjut turun. Kita hanya mengambil
fase rebound koreksi ya. Koreksinya di berapa, Pak? Karena konsep kita 168 ya. Nah, kita lihat. Kita antisipasi dulu misalkan 0,618 golden ratio ya. Oh, nanti kita entry-nya kurang lebih di sini. Ya. Misalkan ya. Stop loss-nya di berapa? Di atas di sini. 35 pip ya atau 45 pip ya untuk batas resiko yang namanya SL. Jadi sinyalnya nanti mungkin sell limit di area sini, stop loss-nya 45 pip, TPM target minimumnya biasanya 1:1. Nah, misalkan di sini sebagai lo 40 pip bisa aja 1:1 kurang dikit. Kenapa? Karena pas support atau bisa juga TPM 50 pip. Kita lihat nanti ya. Nah, TP-nya biasanya kita bikin 1:2 ya. Berarti 100 pip kurang lebih misalkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita juga harus identifikasi ya. TP di sini bisa kejemput enggak? Nah, ya. Enggak sembarangan kita menentukan SL dan TP juga. Nah, kalau ini masuk fase koreksi, kalau kita ukur berdasarkan Fibonacci ya. Nah, penurunan 0,38 ini masih wajar. Masih bisa. Berarti TPM 40 atau 50 pip di sini ya masih bisa ya. Terus koreksi 50% di sini. Nah, kita ambil TPM-nya berarti bisa 95 atau 100 pip. Nah, di sini. Kurang lebih seperti itu, tapi saya nggak akan detail dulu. Nah, kalau Bapak sudah jadi member kami juga akan mengedukasi mulai dari metode yang kita pakai ya, follow trend yang pasti kita ya. Ada ya reversal juga bisa kalau ada peluang. Yang penting penentuan stop loss-nya jelas ya, AUD USD ya. Terus yang kami siapkan tadi ya. Di sini juga ini bisa jadi sinyal buy now ini ya, GBP CAF. Karena ada pola chart pattern yang namanya inverted HNS, bahu kiri, kepala, bahu kanan. Kita lihatnya turunnya hanya segini, benar. Terus reject naik. Ya, kalau dia closing di atas, mungkin akan ada sinyal buy now. Dengan stop loss, kalau buy-nya misalkan terjadi di sini, ya stop loss-nya di bawah ini, hanya 50 pip. Ya. Oke. TP-nya kita juga atur. Ya. TPM mungkin ya 45 atau 50 pip juga. Nah, nanti 1:2. Kita analisa lagi, ya, apakah bisa kejeput buy di atas di sana, ya, ya bisa, ya. Ini kalau kita lihat time frame besarnya, ya, nah, time frame besar di sini terlihat, ya, tertingginya start penurunan ini di sini jauh ya dari target yang kita berikan di sini. Nah ini kalau saya hapus selalu bingung Bapak Ibu, nah, ya. Ada pola resisten trend ya. Kita di bawahnya ini masih targetnya. Ya. Kemungkinan tercapai. Ya. Kita juga mempersiapkan sinyal Euro GBP. Ya. Nah, oke. Area yang kita incar koreksi golden ratio 0,18 dengan stop loss. Nah, ya. Euro CAF sama, ya. Jadi itu cara kami FS Trader Community dalam mengeluarkan sebuah sinyal. Yang pertama kita fokus yang namanya manajemen resiko, ya. Jangan sampai rugi banyak, ya. Rugi dikit wajar, ya. Biasa, ya. Namanya bisnis, ya. Rugi itu biasa, tapi jangan sampai rugi banyak, ya. Nah, jadi kita disiplin yang namanya perbandingan resiko dan profit ya dengan dua target profit TPM dan TP. Silakan Bapak Ibu atur sendiri boleh ya dengan probabilitas yang kita pakai sudah di atas 55%. Kita nggak usah muluk-muluk
win rate-nya 90%. Weh, bagus kalau bisa ya. Ya. Sebenarnya win rate probabilitas itu cukup di atas 50% asal risk reward-nya itu bagus. Ya. Oke. Terus fokus yang kedua, kita transparan pastinya. Segala apapun yang terjadi, mau itu loss beruntun kita laporkan. Karena di Telegram Bapak Ibu udah pasti tahu ya. Nah, kita nggak bisa mengedit. Wah, tadi sinyal ya kelihatan ya, transparansinya kita benar-benar jaga Bapak Ibu. Ya udah, loss kita laporkan. Ya, dengan konsekuensi yang tadi saya bilang, loss beruntun kita jaga maksimal 5 kali. Tapi fakta yang terjadi rata-rata 3 kali. Ya, itu biasa. Apalagi stop loss-nya kecil. Ya, oke. Jadi tidak perlu khawatir. Yang mindset pola pikir Bapak Ibu, trading ini bisa habis sekejap dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya bisa kalau tidak punya risk management yang benar. Ya, nah, pinginnya modal kecil, profit sebesar-besarnya dan cepat lagi. Saya mau, ya, nggak ada, ya. Bisnis nggak ada seperti itu. Itu larinya ke gambler jadinya, judi ya. Nah, oke. Mungkin itu aja Bapak Ibu, karena durasi waktu memang kita bikin tidak terlalu lama. Dan untuk masalah merchandise dan free signal, ya, free signal sudah saya berikan di sini. Mungkin Bapak Ibu di sini saya lihat ada trader-trader mungkin ya. Nah, boleh di screenshot untuk signal ya. Ini pun nanti kita akan pasti kita keluarkan juga ya. Nah, ya. Nah, di sini trendline ya, nah, di false break tembus tapi gagal, kalau closing di bawah ini turun ya, turun kita menunggu di sini. Jadi polanya ini sebenarnya bullish ya. Ini fase koreksinya ABC ya untuk melanjutkan kenaikannya ya. Dan di sini kita selalu kurang lebih di golden ratio 0,618 seperti nama sinyal kita 168 ya di sini ya. Stop loss-nya biasanya di bawah 0,78 karena berdasarkan teori Fibonacci 0,78 itu adalah critical, susah ditembus. Kalau ditembus biasanya lanjut ke 1 ya. Ya udah kita batasin di sana ya. Nah, nggak banyak kok, 40 pip atau 45 pip dibandingkan nanti profitnya ya bisa 1:3 ya. Kita apa ya, berkorban resiko misalkan 1% untuk mendapatkan 2% gitu ya. Oke, terus ini saya cek Euro GBP, mungkin Bapak Ibu tadi, nah, silakan yang kondisinya sekarang udah trading bisa dijadikan ya, nah, incaran ya. Incaran kami kalau yang Euro GBP bisa double bottom di sini, kita lihat identifikasi lagi nanti ketika mendekatin, saya butuh konfirmasi. Nah, konfirmasinya apa? Kalau terjadi double bottom, terus terjadi swing low, perubahan dari downtrend ke uptrend, diawali dari terjadinya pola candlestick yang namanya reject bisa atau swing low bisa, ya udah kita keluarkan sinyal di double bottom, tidak di sini. Tapi kalau ini mampu ditembus breakout, kita keluarkan buy limit di 0,61. Karena tren besarnya masih naik. Ya. Nah, jadi ini istilahnya impulsifnya badan body cangkul, ini cangkulnya untuk melanjutkan kenaikannya nanti. Ya, ini. Nah, itu cara kita menganalisa atau mengeluarkan sinyal. Ya. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu mengikuti kelas webinar cara mudah
trading profit konsisten. Jadi kesimpulannya ya, trading pastinya kita dihadapin 5 hal yang tadi. Ya. Satu aja supaya terhindar yang namanya margin call, rugi banyak. Jangan mau rugi banyak. Hindarin loss besar. Caranya atur manajemen resikonya. Ya. Nah, FS Trader Community sudah menerapkan hal itu. Cara mudahnya tinggal mengikuti sinyal kami aja. Jadi Ibu bisa terkontrol Bapak Ibu. Oh, saya ngikutin sinyal FS Trader Community 1 bulan, 2 bulan loss terus. Saya berhenti. Terkontrol. Itu pun nggak sampai habis 50%, bahkan 100%. Ya. Kenapa? Jurnal report kita sudah membuktikan gitu tuh. Ya. Jadi terkontrol, nggak sampai ujung-ujungnya habis 100% dengan waktu yang secepat mungkin. Ya. Kita berusaha menghindari hal seperti itu. Kenapa kita fokus di manajemen risiko? Jadi cara mudahnya tinggal follow sinyal kita. Nah, terus kita transparan dalam artian segala apapun yang terjadi, resiko kita sampaikan, rugi kita laporkan. Ya, kalau butuh edukasi kita siap. Ya, jadi kita membuka diri bagi Bapak Ibu yang mau belajar tentang konsep kita. Silakan. Baik, terima kasih ya untuk merchandise kita udah siapkan. Tunggu kelas 168 edukasi bagi nanti pendaftar pertama yang ini atau kita siapkan 10 lah ya dan mengikuti sampai akhir biasanya hanya 2 kali 3 pertemuan ya. Kita akan menyiapkan merchandise ya. Kaos FS Trader Community, mungkin kita juga akan nanti akan memberikan free signal Bapak Ibu join dulu lah ya, atau nggak perlu join, masuk jadi member free ya. Kita kasih masuk ke channel kami entah seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Nah, benar nggak sih signal yang kita keluarkan dengan metode yang kita sampaikan tadi? Ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di kelas trading edukasi berikutnya ya. Terus pantau medsos ya. Jangan lupa follow juga ya, like juga ya, komen juga Bapak Ibu ya. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Salam profit.